Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Ya, ketemu lagi kita dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, baik kita masuk ke topik hari ini untuk pertemuan ketiga ya, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang hakikat dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu adalah tentang identitas nasional. Ya, identitas seperti yang tadi adik-adik sudah sampaikan ya di emoticon grup WhatsApp ya. Ada yang ngasih lambang orang dengan berbagai warna kulit. Ya, itu memang saya tidak langsung saya simpulkan bahwa sebenarnya adik-adik pengen memberitahukan bahwa itu merupakan orang Indonesia itu berbeda suku ya, berbeda suku bangsa. Ya, ada yang Melayu, ada yang Minangkabau, ada yang Jawa, ada yang Dayak gitulah, ada yang Batak ya. Kemudian ada juga yang ngasih lambang pulau. Ya, saya artikan di sini bahwa yang adik-adik maksud dengan pulau itu sebagai archipelago states yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Kemudian ada juga yang ngasih gambar laut ya, yang menandakan bahwa Indonesia itu dikelilingi oleh laut. Ada juga yang ngasih pohon kelapa. Ya, memang pohon kelapa ini tumbuhnya di wilayah tropis ya. Indonesia ini merupakan wilayah tropis. Nah, jadi ini ada beberapa gambar tentang identitas nasional. Ini saya ambil dari buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan dari Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, jadi satu KTP. Ya, KTP itu adalah identitas nasional. Kemudian NPWP juga merupakan identitas nasional. Kemudian bendera, kemudian burung Garuda sebagai lambang negara. Kemudian lagu Indonesia Raya sebagai lagu lagu kebangsaan Indonesia. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan identitas nasional, kita perlu tahu dulu ya, karena identitas nasional ini erat kaitannya dengan bangsa ya. Jadi kita mesti tahu dua-duanya, apa itu identitas nasional dan apa itu bangsa. Nah, jadi memang identitas nasional itu pada umumnya melekat pada sifat individu. Ya kan ya, ciri khasnya, karakternya, tanda-tandanya, bentuk fisiknya. Nah, memang identitas itu pada awalnya itu melekat kepada suatu individu. Oke, bisa namanya, ciri fisiknya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika kita hidup dalam suatu komunitas atau suatu kelompok, maka yang kita bicarakan tidak lagi identitas kita sebagai seorang individu, akan tetapi adalah identitas kita sebagai sebuah kelompok. Nah, jadi identitas nasional itu dia merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa itu terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Ya kan ya, karena memang kalau dari segi bangsa, identitas nasional kan kita nggak bisa bilang bentuknya secara konkret ya. Karena memang negara itu tidak punya bentuk atau bangsa itu tidak punya bentuk. Ya, nah jadi kita perlu tahu apa yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, terkhusus adalah bangsa kita. Nah, secara etimologis, istilah identitas nasional itu berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity, itu artinya adalah tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, pada suatu kelompok, atau sesuatu yang membedakan ya seorang individu atau kelompok dengan kelompok lainnya.
Nah, sedangkan nasional dia berasal dari kata nation yang artinya adalah bangsa. Kata bangsa itu berasal dari bahasa Sanskerta, wangsa, yang berarti orang-orang yang satu keturunan atau satu trah dalam bahasa Jawanya. Nah, secara etimologis, bangsa itu pun berasal dari kata wangsa yang artinya orang-orang yang berasal dari satu keturunan. Nah, bangsa ini biasanya dipersatukan karena adanya rasa. Rasa apa? Nah, itulah dia. Terbawa perasaan di dalamnya. Oke, rasa satu kesukuan, ya, rasa satu darah, satu keturunan. Nah, itulah bangsa itu asal dari bangsa itu. Kemudian kita lihat kepada konsep dari bangsa. Nah, menurut Badra Yatim tahun 1999 beliau memberikan 2 definisi tentang bangsa. Yang pertama adalah dalam arti sosiologis antropologis. Nah, itu maksudnya adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggota persekutuan itu hidup ya merasa satu kesatuan dia. Jadi ada rasa ya, ada rasa kesatuan ras, ada rasa kesatuan bahasa, agama, dan juga adat istiadat. Kemudian yang kedua dalam artian politik. Nah, itu maksudnya adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Nah, keluar maksudnya adalah yang mengurus kepentingan masyarakatnya itu untuk urusan ke luar negeri, kemudian ke dalam adalah ke dalam negara atau ke dalam bangsa itu sendiri. Nah, berarti kalau dalam wilayah, dalam artian politik itu ada wilayah hukum namanya. Nah, wilayah hukum itu yang mengikat suatu negara. Itu yang dimaksud dengan bahwa negara itu memiliki kekuasaan ke dalam dan keluar. Itu dalam artian politik. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, cultural unity dan political unity. Nah, bangsa pada dasarnya itu memiliki 2 arti, yaitu bangsa dalam pengertian budaya atau kebudayaan disebut dengan cultural unity, dan bangsa dalam pengertian politik kenegaraan atau political unity. Ini pendapat dari A.T. Sugito tahun 2004. Nah, cultural unity itu terjadi karena suatu masyarakat sebagai persekutuan hidup itu merasa satu kesatuan dalam ras, bahasa, religi, sejarah, dan adat istiadat. Kemudian dalam pengertian politik itu adalah masing-masing anggota warga negara dalam political unity, dia coraknya beda-beda atau tidak sama. Atau lapangan hidupnya beda-beda. Budayanya beda, bahasanya beda. Tetapi mereka menjadi satu bangsa. Nah, menurut pengertian politik, menjadi penduduk yang berdiam di daerah yang sama dan memiliki pemerintahan yang sama, tunduk pada wilayah hukum yang sama atau pada kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi. Nah, jadi kata kuncinya di sini bangsa itu ya adanya kesatuan karena rasa. Ya, bisa jadi itu karena budaya, bisa jadi karena memang kita diikat oleh suatu kedaulatan negara atau suatu wilayah hukum. Kita masuk kepada proses pembentukan bangsa dan negara. Nah, ini pendapat dari Ramlan Surbekti tahun 1999. Ada 2 prosesnya. Yang pertama adalah model ortodoks. Nah, ini bermula dari adanya suatu bangsa, kemudian bangsa itu yang membentuk negara. Artinya ada dulu kesamaan rasa yang membuat mereka itu bersatu. Artinya dulu culture unity-nya yang duluan gitu loh. Nah, kemudian culture unity ini kan dia menjadi sebuah bangsa yang dibentuk karena adanya kesamaan budaya. Kemudian setelah mereka bersatu, mereka mendirikan suatu negara. Ya, contohnya Israel yang dibentuk oleh Yahudi. Dia mencaplok negara orang lain ya. Jadi wilayah hukumnya dia dapatkan kemudian. Sampai sekarang wilayah hukum Israel sebenarnya juga nggak ada sih sebenarnya. Wilayah hukum Israel itu yang mengakui Israel di dunia itu juga tiba-tiba dia memang sekarang masuk ke peta dunia, tetapi
Indonesia sampai saat ini secara fakta yuridisnya belum mengakui Israel itu sebagai sebuah negara. Tapi kira-kira seperti itulah dia model ortodoks itu. Jadi bangsanya dahulu, kemudian dia baru kemudian mencari wilayah hukumnya. Nah, itu disebut dengan model ortodoks. Kemudian yang kedua, model mutakhir. Nah, ini berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses sendiri. Nah, ini contohnya Amerika, Indonesia pun termasuk kepada model mutakhir ini ya. Nah, ada prosesnya. Kalau Indonesia kan proses dia membentuk negara itu adalah karena perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi sebenarnya ada kesamaan juga. Kesamaan apa? Karena kita kan beda-beda ya, kita heterogen ya. Bangsa Indonesia ini kan heterogen ya. Sukunya nggak sama, bahasanya beda-beda gitu. Akan tetapi kita disatukan karena memang kita adalah bangsa yang sama-sama dijajah. Nah, kemudian artinya kita bertekad untuk membuat negara, mendirikan suatu negara. Nah jadi ini model mutakhir ini artinya berawal dari adanya negara, kemudian ada prosesnya. Sedangkan penduduknya adalah kumpulan dari suku bangsa dan ras. Kalau kita kan beda-beda ya suku bangsanya ya. Maka ini model mutakhir ini termasuk yang Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah identitas kultural dan identitas nasional. Nah, identitas kultural atau identitas yang berdasarkan kepada kebudayaan tadi atau cultural unity atau identitas kesukubangsaan. Nah, ini disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, adat, dan budaya. Nah, identitas ini yang disebut dengan kesukubangsaan yang berwujud pada bahasa ibu. Ya, bahasa kita bahasa Indonesia, ya, pakaian daerah, nama diri, falsafah hidup dan tradisi yang sifatnya itu adalah cultural unity atau budaya. Nah, biasanya ini sudah ada sejak lahir, dia sifatnya alamiah atau bawaan dan dia adalah yang pokok dan memang etnik. Kemudian setiap anggota cultural unity ini memiliki kesetiaan dan punya loyalitas terhadap identitasnya. Nah, ini yang disebut dengan paham primordial atau bahasa sederhananya biasa kita sebut dengan paham kesukuan. Kemudian ada lagi identitas political unity atau identitas kebangsaan. Nah, ini terbentuk karena adanya kesamaan primordial. Nah, perasaan kesamaan primordial itu yang menciptakan bangsa untuk bernegara. Nah, jadi negara itu perlu menciptakan ketika memang dia sudah masyarakat yang sudah heterogen tadi, ya kan, karena adanya kesamaan, ya kan, berbagai macam primordial kesukuan yang berbeda-beda. Nah, kemudian mereka bersepakat untuk mendirikan negara. Nah, maka ini dia perlu membentuk suatu identitas baru. Nah, hal inilah yang kemudian dikenal sebagai identitas nasional. Kita masuk kepada identitas nasional Indonesia. Nah, faktor pembentukan identitas bersama apa saja? Ini primordial atau kesukuan, sakral. Nah, sakral ini lebih kepada perasaan religius atau kesamaan agama ya, yang dipeluk masyarakat atau ideologi dari wilayahnya. Kemudian faktor sakral itu juga ikut menyumbang terhadap terbentuknya satu nasionalitas baru. Nah, jadi ya karena itu adanya kemudian sakral ini yang pada akhirnya juga membentuk yang disebut dengan ideologi. Kemudian berikutnya ada kesamaan tokoh. Nah, ini adalah kepemimpinan dari para tokoh yang masyarakat itu sama-sama segan gitu loh. Jadi kayak kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita punya tokoh yang sama yang kita segani, yang kita percayai untuk memimpin kita. Nah, di beberapa negara itu dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Kemudian ada lagi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa itu? Itu adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kesediaan warga atau bangsa untuk bersatu. Jadi kalau kita pakai bahasa yang dari zaman kita sekolah adalah walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Nah, artinya di sini adalah
keinginan untuk bersatu, untuk menyatukan perbedaan, atau kesediaan kita, kerelaan kita untuk menyatukan perbedaan. Oke, nah itu yang kemudian juga membentuk yang disebut dengan identitas nasional. Nah, kemudian sejarah. Nah, sejarah ini juga sama tentang apa yang terjadi di masa lalu atau pengalaman. Nah, kalau Indonesia ya sama-sama pernah dijajah dari Sabang sampai Merauke, itu nasibnya sama gitu. Sama-sama pernah dijajah. Nah, jadi perasaan itulah yang kemudian membuat Indonesia ini menjadi sebuah bangsa atau pada akhirnya menjadi sebuah negara ya. Kemudian perkembangan ekonomi. Nah, ini akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Nah, semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, itu maka masyarakat itu akan saling bergantung di antara jenis pekerjaannya. Jadi setiap orang itu akan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian karena hal inilah maka bisa juga tercipta solidaritas. Kemudian berikutnya adalah kelembagaan. Nah, ini berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politisi. Nah, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik, itu memiliki sumbangsih yang sangat besar terhadap terjadinya atau terbentuknya identitas bersama. Nah, kita masuk kepada identitas nasional Indonesia. Apa saja? Tadi di awal-awal sudah kita bahas ya. Ada bahasanya, kalau kita bahasa Indonesia, bendera, merah putih, lagu kebangsaan, Indonesia Raya, lambang negara, Garuda, Pancasila. Kemudian semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah kita itu adalah Pancasila. Konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bentuk negara kita adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Kemudian konsep wawasan Nusantara kita juga sama. Kemudian kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai budaya nasional. Ini maksudnya bahwa budaya itu kayak Minangkabau kan tidak lagi dikenal sebagai budaya Minangkabau, kan tetapi budaya nasional. Nah, terkait dengan identitas nasional, jadi sekarang ini telah pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu dikatakan sebagai pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, karena juga sekaligus merupakan manifestasi kebudayaan yang sama-sama berasal dari sejarah yang sama, sejarah perjuangan bangsa. Perjuangan yang bagaimana? Perjuangan kita untuk lepas dari penjajahan. Kemudian kesatuan, keseragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, identitas bangsa ini penting untuk kita miliki, perlu untuk kita bangun, dan agar perlu juga untuk kita konstruksikan, ya kita susun sebaik mungkin agar suatu bangsa sebagai persekutuan hidup manusia memiliki ciri khas sendiri. Nah, sehingga kita memiliki hal yang membuat kita itu berbeda dengan bangsa lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk membangun kesatuan sosial sebuah bangsa. Tidak mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi, arus teknologi, kemudian menciptakan rasa keanggotaan yang sama, menciptakan rasa kepemilikan yang sama, serta hasrat untuk sama-sama melanjutkan kehidupan. Kita masuk kepada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, kita bahas dulu tentang Pancasila. Kenapa Bu Pancasila masuk dalam topik ini? Ya karena memang Pancasila itu sebagai identitas yang penting bagi Indonesia. Makanya saya perlu tambahkan di dalam submateri pada topik identitas nasional. Nah, kita bahas sedikit tentang Pancasila. Jadi memang Pancasila ini adalah pemikiran besar bangsa Indonesia
satu-satunya yang bisa disamakan atau disejajarkan dengan para filosof terkenal di dunia. Kenapa? Karena memang Pancasila ini sebenarnya diambil dari diri bangsa Indonesia sendiri. Nah, dari mana taunya? Kita lihat kepada sejarahnya. Nah, pada masa kerajaan Kutai, ya itu sekitar tahun 400 Masehi. Dari mana tahunya, Bu? Ya, itu ketika ditemukan adanya prasasti ya. Jadi prasasti itulah yang sebenarnya berbicara dalam arti kata diartikan, kita artikan. Nah, bahwa memang Indonesia itu pada awalnya itu kerajaan pertama itu adalah kerajaan Kutai. Nah, dengan raja yang terkenal itu adalah Mula Warman. Nah, jadi pada masa Mula Warman ini terkenal sebagai seorang yang dermawan dan juga taat. Nah, jadi Mula Warman ini pernah mengadakan kenduri, kemudian memberi sedekah kepada Brahmana, dan juga membangun yupa sebagai tanda terima kasih raja yang dermawan. Kemudian masyarakat Kutai membangun zaman sejarah Indonesia pertama kali menampilkan sisi politiknya dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan. Adanya kenduri serta sedekah kepada Brahmana. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat kerajaan Kutai ini memang sudah mulai mengenal apa yang dimaksud dengan sosialisasi politik. Kemudian juga menyembahan Brahmana itu adalah keyakinannya akan dewa. Kalau sekarang kita artikan dengan keyakinannya akan Tuhan. Kemudian juga bersedekah kepada Brahmana. Jadi ini keyakinan akan Tuhan sama dengan dewa ya untuk agama lain. Kemudian berikutnya bentuk kerajaan dengan agama sebagai pengikat kewibawaan. Nah, jadi adanya korelasi antara politik dengan agama untuk mengikat kewibawaan raja. Nah, itu pada masa kerajaan Kutai. Jadi pada masa kerajaan Kutai ini bisa kita simpulkan bahwa memang masyarakatnya sudah mulai religius, sudah mengenal adanya politik, kemudian juga sudah mengenal adanya sosialisasi, ya, kemudian juga tidak memisahkan antara kerajaannya dengan agama. Kehidupan masyarakat Kutai juga berdasarkan prasasti atau yupa tersebut. Mereka hidup kaya raya, aman, makmur, bertani, berternak sapi, berdagang, yang merupakan mata pencarian penduduk utama. Kemudian masyarakat Kutai juga membuka zaman sejarah Indonesia pertama kali dengan menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam kerajaan. Nah, itu tadi kan bisa dilihat ya, dari saat Raja Mula Warman mengadakan pesta juga untuk masyarakatnya, kemudian juga menyembah Brahmana gitu loh. Itu memang menampilkan nilai-nilai sosial politik dan juga ketuhanan. Kemudian masuk ke zaman berikutnya itu adalah pada masa kerajaan Sriwijaya. Negara kebangsaan Indonesia itu terbentuk melalui 3 tahap ya. Jadi Sriwijaya di bawah Syailendra. Yang pertama itu memang kerajaan Kutai, kemudian Sriwijaya di bawah Syailendra, kemudian negara kebangsaan Majapahit, kemudian negara kebangsaan Indonesia modern atau kita kenal dengan negara Indonesia merdeka. Nah, Sriwijaya itu muncul abad ke-7 di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Jadi ini termuat dalam prasastinya, yaitu prasasti kedudukan bukit dan prasasti Siguntang ya, dekat Palembang, dalam bahasa Melayu dan juga dalam huruf Palawang. Nah, Sriwijaya ini memang pada masa ini kerajaan yang disegani di Asia Selatan. Dalam sistem pemerintahnya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniwan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung, sehingga dalam menjalankan sistem negara tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan.
Nah, pada masa kerajaan Sriwijaya ini, Sriwijaya mulai membuka hubungan diplomatik dengan India, dengan Kampa, Kamboja, dan Cina. Kemudian kerajaan Sriwijaya ini mendirikan suatu universitas agama Buddha yang sangat terkenal di Asia. Dan banyak musafir dari Cina itu belajar di Sriwijaya tentang agama Buddha dan bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan studinya ke India. Kemudian juga para raja Sriwijaya itu pernah membuat asrama untuk tempat pelajar di Nalanda dan Nagapatna, India. Jadi memang pada masa kerajaan Sriwijaya ini kita bisa melihat ya unsur-unsur Pancasilanya, ada ketuhanan di sini, ada kemanusiaan, ada persatuan, karena memang Sriwijaya ini dulu ya hampir mempersatukan wilayah Nusantara. Kemudian tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial itu telah tercapai sebagai azas-azas yang menjiwai bangsa Indonesia, kemudian dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu. Tetapi memang belum seperti sekarang, artinya belum dirumuskan secara konkret. Nah, jadi pelaksanaannya lebih kepada kebiasaan saja atau budaya, tapi tidak dituliskan secara nyata. Oke, kita masuk kepada kerajaan Sriwijaya. Ini mencapai puncaknya itu di bawah Raja Balaputra Dewa pada tahun 850 Masehi. Nah, jadi pada waktu hubungan dengan India itu sangat baik. Kemudian ketika Sriwijaya mulai mengalami yang namanya pemerintahan, ya namanya hidup itu kan tidak ada yang abadi, yang termasuk juga kerajaan. Jadi kalau nggak pintar-pintar mengelola ya, cuman lama-lama itu memang seperti itu sifat dari pemerintahan, dia akan turun kemudian mengalami kemunduran. Nah, kemudian peranannya digantikan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-13 yang pusatnya adalah di sekitar Mojokerto atau Jawa Timur. Sebelum Majapahit ini ada nggak kerajaan, Bu? Ada. Jadi sebelum Majapahit ini muncul kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme di Jawa Tengah, Jawa Timur itu silih berganti. Ada kerajaan Kalingga, ada kerajaan Sanjaya. Nah, kemudian juga refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah itu adalah adanya Candi Borobudur dan Prambanan. Nah, pembangunan candi tersebut merupakan fakta bahwasanya negara Indonesia itu memang sudah mengembangkan sikap toleransi itu sejak dari dahulu kala. Kemudian juga di Jawa Timur, setelah kerajaan Sriwijaya ini, namun sebelum Majapahit juga muncul kerajaan Isana, Dharmawangsa, Erlangga. Nah, kemudian agama yang diakui itu adalah Buddha, Wisnu, dan Shiva. Kenapa nggak ada agama Islam, Bu? Nah, memang karena agama Islam itu masuknya adalah yang paling terakhir ke Indonesia. Kemudian lambang negara itu adalah sila-sila Pancasila, digambarkan dengan burung Garuda, dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, burung Garuda ini merupakan lambang pemeliharaan dan pembangunan yang ditafsirkan dari sejarah nenek moyang Indonesia. Ada yang beragama Hindu. Dan Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu, yaitu dewa pemelihara dalam cerita wayang Jawa. Di Kediri, Jawa Timur terdapat juga kerajaan Singosari. Baik, kita masuk kepada kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit ini berdiri tahun 1293 Masehi. Sebelum Masehi, mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Dengan patinya yang terkenal adalah Gajah Mada. Kemudian wilayah kekuasaannya membentang dari Semenanjung Malaya atau Malaysia sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Nah, pada waktu itu agama Hindu dan Buddha itu memang sudah hidup juga secara berdampingan secara damai. Jadi istilah Pancasila ini terdapat dalam buku Empu Prapanca Negara Kertagama. Kemudian Empu Tantular juga mengarang buku Sutosoma yang isinya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang melambangkan bangsa dan negara Indonesia ini tersusun dari berbagai unsur rakyat biasa atau bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan, dan agama. Nah, wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia.
Nah, kita masuk kepada zaman penjajahan. Jadi sebenarnya ya VOC ini masih ingat ya, masuk ke Indonesia itu sudah sekitar tahun 1600-an. Kemudian awalnya itu adalah tujuan mereka adalah untuk mendirikan serikat dagang. Namun pada akhir abad ke-16 kemudian lama-kelamaan itu praktek VOC yang awalnya adalah untuk berdagang, istilahnya perkumpulan dagang gitu ya, mulai berubah. Nah, pengen menguasai Indonesia. Waktu itu belum Indonesia ya, pengen menguasai Nusantara. Kita sebut aja istilahnya Nusantara karena Indonesia itu kan terbentuknya baru 17 Agustus. Nah, jadi karena dijajah dengan sistem tanam paksa, maka masyarakat mulai menderita. Lama-lama masyarakat ini nggak tahan gitu. Kemudian mulai terjadi pergolakan-pergolakan. Nah, pergolakan ini juga sebenarnya dipicu karena rata-rata negara di kawasan Asia ini kan dijajah ya. Nah, kemudian karena beberapa negara di sekitar Nusantara ini sudah mulai menunjukkan pergolakan untuk kebangkitan seperti Republik Filipina dipelopori oleh Jose Rizal, kemudian kemenangan Jepang atas Rusia, kemudian adanya gerakan Sun Yat-sen dengan Republik Cina, kemudian Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi, dan Indonesia mulailah bergolak kebangkitan atau kesadaran bangsa, yaitu adalah kebangkitan nasional tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, beliau adalah pendiri dari Budi Utomo. Budi Utomo itu berdiri tahun 1908. Nah, itulah yang kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908. Nah, setelahnya muncul lagi organisasi-organisasi pergerakan. Ada yang Serikat Dagang Islam, kemudian ada Indische Partij, kemudian berbagai macam lagi organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Nah, perjuangan bangsa Indonesia dititik beratkan pada persatuan nasional pada masa itu. Itu tujuannya adalah untuk Indonesia merdeka. Kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda. Isinya satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Kemudian pada saat inilah dikumandangkan pertama kali lagu Indonesia Raya. Jadi lagu Indonesia Raya itu bukan 17 Agustus ya pertama kali dikumandangkan, akan tetapi pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sampai kemudian pada perjuangan Indonesia merdeka ya, sampai kepada penjajahan Jepang, kemudian Indonesia merdeka. Nah, dari apa yang terlihat di apa yang tadi terlihat ya dalam lintasan sejarah, bahwa memang Pancasila itu berasal dari diri bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu termasuk adalah karakter khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, Pancasila sebagai identitas itu memang memiliki keunikan. Nah, Pancasila itu bukan sekedar identitas dalam wujud yang bersifat fisik saja, tapi ia lebih kepada identitas bangsa yang menunjukkan wujud psikis, yakni mencerminkan watak dan perilaku dari manusia Indonesia. Jadi apabila identitas disejajarkan dengan istilah jati diri, maka pemikiran bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa itu diakui oleh banyak ahli. Nah, menurut Kellan tahun 2002 menyatakan jati diri bangsa adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dari bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri dari masyarakat Indonesia. Oke, baik, itu saja dulu ya topik kita pada hari ini. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu selanjutnya di topik yang masih sama, cuman dengan subtopik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.